dan berterima kasih kalau anugerah Tuhan yang bawa kami menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur oleh kekuatan pertolongan tangan Tuhan yang kuat dan kokoh. Kami masih menikmati sukacita di dalam Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dan hanya Tuhan yang dimuliakan. Biar firman Tuhan meneguhkan, menolong kami, menggurapi kami Tuhan. Dan ada tempat yang terbaik untuk firman Tuhan ditabur, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Panah api dari si jahat dan intervensi setan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar urapan dari tempat yang maha tinggi ada di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini seperti di sorga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Siap sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, itu ibadah kah? Oh, saya pikir ibadah. Baik. Dia omong ayat 15 juga, saya pikir ada ibadah. Baik, puji Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau sudah dapat semua, saya baca, Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu yang adalah panglima, yang adalah seorang yang terpandang, seorang pahlawan, dia sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Tidak tadi kita nyanyi seorang hamba ya, kita nyanyi nyanyian tentang hamba. Ia menjadi hamba, menjadi budak, menjadi servan, menjadi pelayan pada istana Naaman, pada istri Naaman. Lanjut sampai ayat 8. 3. Berkatalah hamba itu, budak itu, pelayan itu, servan itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada raja, yang adalah tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh si budak tadi, oleh hamba saya, oleh pelayan saya, yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi dia bawa ke raja. Lanjut, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, perwiraku, panglimaku, pahlawanku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya.
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkan pakaiannya serta berkata, "Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku sehingga Raja Aram ini kirim surat kepada beta supaya beta sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, dia cari gara-gara terhadap saya." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Demikian jauh, saya mau lanjut ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Kita lanjut. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." 12. "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damaskus, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi Damsyik yang dulu sekarang Damaskus. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang dia kan hanya berkata, 'Pi mandi dan engkau akan menjadi tahir.'" 14. "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak." Pernah lihat ya tubuh seorang anak ya, sampai cium-cium juga biar saudara pakai bedak, kalau cium anak kecil itu wangi. Saya suka peluk dan cium anak-anak. Dan ia menjadi tahir. Bukan seperti semula waktu dia tua, tapi seperti luar biasa, seperti anak kecil. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang beta tahu bahwa di seluruh bumi sonne ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Dia panglima, dia perwira, dia pembesar, dia pahlawan. Dia bilang hamba kepada hamba Tuhan. Tetapi Elisa jawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya beta menjadi pelayan, beta menjadi budak, beta menjadi dulos." Jadi Elisa bilang, "Beta dulos, beta hamba, juga beta budak. Ya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, dia tetap menolak. 17. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." 18. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Apabila rajaku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan beta menjadi pengapitnya, pendampingnya, sehingga saya ikut sujud menyembah di kuil Rimon," dia bilang, "kiranya Tuhannya Israel, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, Yahweh
mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Baik, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ya. Saya percaya Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus jamah kita, Tuhan Yesus kasih kita pengertian dalam kebaktian persekutuan doa sore hari ini. Saya beri pokok pikiran untuk firman Tuhan ini, keputusan yang mengubah hidup kita, keputusan yang benar, keputusan yang sungguh-sungguh bijak, keputusan yang sungguh-sungguh berhikmat akan mengubah hidup kita. Ada amin. Dari yang kusta menjadi tahir. Dari yang terhina sekarang tidak menjadi terhina. Dari yang tidak terhormat secara manusia pada umumnya sekarang menjadi orang yang terhormat. Sebab kalau yang namanya sakit kusta itu penyakit yang tidak dihormati. Itu aib yang sangat memalukan dan itu kutuk. Kita bisa menikmati kutuk berubah menjadi berkat kalau kita punya keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita punya keputusan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, kita ambil keputusan kita dengan benar untuk iring Tuhan, untuk terlibat seperti nyanyian tadi kita ya, yang nyanyian girang itu kan, bukan sembarang pekerja. Dia bekerja di rumah istri Naaman, dia seperti asisten pribadi dari istri Naaman, tapi dia bukan pekerja yang sembarang. Ada amin. Ada ladang yang sedang menguning di depan mata dia, lalu ladang yang menguning itu yang siap dituai juga bukan orang biasa seperti dia. Itu orang bukan orang sembarang. Kalau lihat dia orang sembarang, tapi kalau dia ada Tuhan, dia bukan orang sembarang juga. Ada amin. Ini pelayan, ini perempuan, budak yang tertawan, dia juga bukan pelayan sembarang. Dia bukan pekerja sembarang. Tapi dia pekerja yang ada Tuhan. Kalau kita punya keputusan hidup ini benar, tertawan sekalipun, sebetulnya kalau namanya tertawan, hak-haknya dikungkung. Hak-haknya tidak bisa merdeka. Tapi Roh Kudus yang ada pada hatinya tidak bisa membuat dia tenang untuk lihat ladang yang sedang menguning yang perlu ditolong. Dia tidak tenang ada orang di sekitarnya yang sakit untuk bisa ditolong. Jadi keputusan yang benar bisa mengubah hidup. Hidup ini penuh dengan berbagai pilihan. Sekarang keputusannya kita. Kalau dia mau nyaman-nyaman sama Mirni, kalau beta yang jadi pelayan, ngapain urus? Kan beta kerja kan mau dapat gaji di situ. Pelayan ini kan asisten rumah tangganya, asisten pribadinya, asprinya, istri Naaman. Kalau dia mau nyaman, ngapain dia urus tuannya yang begitu? Apalagi beda Allah, beda Tuhan, beda penyembahan. Tadi di kuil Rimon. Ini Yahweh Elohim. Bersukacitalah dengan dia sedang bersukacita. Ada banyak pertimbangan yang seharusnya kita ambil. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 tadi ini, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 2 menjelaskan bagaimana Naaman panglima raja ambil keputusan yang benar, yang baik, yang dilandasi dengan sikap yang benar. Akhirnya dia berubah total. Dari yang kusta sekarang menjadi tahir.
sembuh menjadi kulit seperti seorang anak-anak. Dan itu pasti bikin gempar. Di mana-mana kalau Tuhan bikin sesuatu pasti bikin gempar. Seperti pernikahan di Kana, itu bikin gempar. Itu mencengangkan. Itu ada perubahan nilai. Dari air putih, air bening menjadi air anggur. Dari yang tak berwarna sekarang yang berwarna. Dari yang harga murah sekarang harga yang mahal. Coba saudara bayangkan satu kirbat air putih dengan satu kirbat air anggur pasti jauh lebih mahal. Satu tak berbau, sekarang berbau khas. Jadi ada perubahan nilai. Nah kita waktu kita ikut Tuhan ini mesti ada perubahan nilai. Tidak begitu-begitu saja seperti orang lain. Harus ada sesuatu yang berubah di dalam kita yang orang lihat. Kalau bisa sampai orang rasakan. Amin. Di Kana itu bukan orang lihat saja. Orang rasakan. Demikian juga Naaman. Bukan dia lihat saja Tuhan buat sesuatu perkara besar. Bukan saja Elisa bikin hal-hal yang ajaib. Tapi dia sendiri lihat dan rasakan. Sampai mungkin kalau dia Tuhan, nah ternyata beta pun kulit seperti anak-anak. Dia alami. Bukan saja dia lihat. Nah kita begitu di dalam Tuhan. Ada amin. Supaya jangan hanya bilang, oh cerita orang. Makanya Ayub bilang, oh saya tahu Tuhan dulu dari cerita orang. Tapi sekarang saya alami itu, Ayub bilang begitu. Ada beberapa sikap di balik keputusan Naaman yang membuat dia pun hidup berubah. Dia bisa berubah karena dia ada sikap, ada tindakan, ada aksi. Yang pertama, dia belajar untuk dengar masukan orang lain. Jadi mau lihat perubahan, ambil keputusan untuk bisa dengar orang. Dengar masukan orang lain. Dengar masukan orang kecil. Kita kalau berduyun-duyun itu di lapangan Polda, kalau pendeta besar datang. Ternyata waktu pendeta besar datang juga banyak yang kecewa. Kemana Kak Nuri? Oh, kalau artis datang penuh. Tapi dengarkan orang-orang kecil juga. Karena pasti ada sesuatu yang positif di orang kecil. Walaupun masukan dari seorang budak, walaupun masukan dari pembantu kita. Kalau pembantu itu orang-orang kecil itu ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Apalagi yang dia beri masukan itu baik, bernilai, berharga, dengarkan. Ada amin. Kita dengar orang kecuali dia pun perut tebal, testa tebal, dia pun dompet tebal, semua tebal. Kita kadang menghiraukan masukan-masukan orang-orang kecil. Nah ini saudara, keputusan yang diambil oleh Naaman ini sampai dia bisa sembuh. Walaupun nanti sedikit dia pernah dalam pertengahan cerita dia sedikit kecewa. Tapi awalnya waktu si budak ini bilang, hamba ini, pembantu ini bilang, ada nabi di Israel. Dia omong kepada istri Naaman, lalu istri ngomong kepada Naaman, lalu Naaman omong kepada raja. Bayangkan dari hamba kepada nyonya, nyonya kepada suami nyonya, nyonya kepada tuannya, kepada rajanya. Dimulai dari orang yang paling kecil, orang yang paling di bawah. Dengarkan orang-orang yang ada di bawah kita kalau itu orang penuh Roh Kudus. Dengarkan orang-orang di bawah kita walaupun kelihatan dari luar dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia ada Tuhan, dengarkan dia. Ini orang Israel yang ikut terbuang dibawa ke Aram. Jadi orang buangan. Tapi nilainya, hidupnya, nilai hidupnya, kualitas hidupnya tetap ada Tuhan.
Jadi mau buang pimana, mau lempar pimana, mau bawa pimana. Tapi kalau dasarnya dia ada anak, dia Tuhan, anak Tuhan, dia akan jadi berkat buat orang lain. Dan dia punya suara itu suara mas. Ada amin? Suara yang tolong orang. Jadi kita pun suara ini, suara yang menolong orang. Jadi mulai sekarang jangan terlalu merasa kecil. Jadi kalau ada orang di sekitar kita yang butuh pertolongan Tuhan, jangan rasa sungkan atau malu-malu. Beta bisa doa kasih mama kok. Beta bisa doa kasih kakak kok. Ada amin. Saudara ngomong ini, ngomong agama ini. Kalau dia tidak ada Tuhan, baik. Bayangkan saudara, ini selain hamba dan Tuhan, ini omong soal beda agama, bukan soal beda gereja, Mak Erni. Kita beda gereja, saya kadang baku hantam, baku cercasan di sini. Padahal di sorga tidak kenal organisasi apa. Ini persoalan omong beda agama. Dan kalau dia tidak penuh Roh Kudus, tidak ada Tuhan pada dia, pasti dia tidak berani akan ngomong. Tapi karena dia dipimpin oleh Tuhan, walaupun dia perempuan bawahan, perempuan buangan, ikut tertawan, lalu dia seorang pelayan lagi, ini bukan selevel atau paling tidak sedikit mungkin ibu dharma wanita begitu, ini sonde. Ini manusia kecil yang sebetulnya suaranya tidak dapat diperhitungkan, tapi kalau dia punya Tuhan, dia pun suara itu suara emasi yang bisa pulihkan orang, giring orang datang kepada Tuhan. Nah, kalau yang begini saja Tuhan bela, apalagi kalau kita yang sedikit-sedikit punya jabatan, yang sedikit-sedikit punya pekerjaan, waktu kita makin kencang butuh Tuhan, masa orang sonde dengar kita pembahasa, ada amin. Pelayan budak saja, ini omong negara. Ini bukan omong RT, dia ada di RT lalu minta tolong di ibu RT omong di bapak RT. Lalu Bapak RT omong Bapak Lurah. Bukan, ini omong presiden, ini omong raja. Dan ini bawahan raja. Jadi kalau kita mau untuk menikmati pertolongan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, mari kita dengar orang pun nasihat. Kita dengar orang pun masukan. Kalau itu masukan tidak tepat, tidak baik, timbang dalam hati, rekam baik-baik lalu saring. Kalau tidak bagus tolak. Tapi kalau itu masukan, itu petunjuk, itu nasihat, itu arahannya baik, mari kita dengar, lalu kita berdoa, Tuhan tolong beta. Apalagi kalau arahannya, ingat pokoknya mama banyak berdoa, saya memang laki-laki itu di mana-mana begitu. Jangan kok waktu orang ada beban omong dari suami, memang laki-laki dong semua begitu. Hanya kita jadi tukang komfor. Jadi bukan memberi masukan untuk orang kuat, untuk banyak berdoa, tapi kita makin menjerumuskan orang untuk orang makin sakit hati dengan keluarganya, dengan rumah tangganya, lalu kita jadi punya andil untuk orang bercerai. Jadi kita ada andil untuk orang hancur. Tapi kalau kita ada Tuhan, kita harus punya andil untuk orang lain ikut dipulihkan. Karena suara kita suara mas. Suara yang bercahaya. Suara yang penuh dengan kemilau. Suara yang penuh dengan kemuliaan Allah. Walaupun mungkin kita orang lihat di status sosial kemasyarakatan, kita biasa-biasa saja. Tapi kita ada Tuhan, itu yang bisa bedakan kita. Kan saya sudah omong ulang-ulang di sini. Yang membedakan kita dengan orang di luar itu waktu kita hidup di dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Orang dunia bilang, anak Tuhan punya rumah, anak Tuhan bilang, saya punya rumah ada 4. Ada di Bali 1, ada di Jakarta 1, ada di Kupang 1, ada di Lombok 1. Itu anak Tuhan bilang begitu. Orang kafir bilang begini, lu 4, sapung sombong, beta ada 12. Anak Tuhan dibilang, saya punya uang ada 3M. Orang kafir bilang, lu baru 3M, saya ber-MM-an. Tapi yang bikin bedakan kita dengan orang kafir,
Waktu kita ada Tuhan dan Roh Kudus, dia tidak punya Tuhan dan Roh Kudus. Ada amin. Itu yang bisa yang membedakan kita. Waktu kita omong kita punya harta, kekayaan, kita punya aset, segala macam. Bosong pikir kafir ada kurang. Yang sembah batu kayu, matahari, bulan, bintang, ada miskin. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, walaupun kita biasa-biasa, orang lihat juga sama kayak potong yang keluar dari hutan. Tapi kalau kita ada Tuhan, kita mungkin diri badan seperti orang hutan, tapi kita penuh dengan kemuliaan Allah. Ada amin. Dari keluarga yang biasa-biasa saja mungkin. Tadi malam kami di gereja kami ada kebaktian kunjungan di belakang rumah sakit Carolus Borromeus. Mereka awalnya tinggal di Olbobot, sekarang masih bolak-balik karena mereka sudah bangun rumah yang bagus di belakang rumah sakit Borromeus, Mbak Irni. Itu mama itu dia hanya jual sayur di pasar. Dia berjual sayur saja, tapi begini belasan tahun dia setia ke gereja, tunggu bemo di muka konsulat Timor Leste kakak. Dia naik bemo, tenteng depo anak yang 3 ini, bawa depo anak, 1 pasang kembar, 1 nona. Tapi anak-anak melayani tamburin, anak-anaknya ikut sekolah minggu, suka atur-atur parkiran. Dan waktu kami lihat, dari orang yang hanya jual sayur, waktu dia bangun bersaksi, sekolahnya tidak cukup, Kak, tapi bersaksinya bagus, teratur. Lihat ya, kalau kita biasa-biasa saja, tapi kalau ada Tuhan di hati kita jadi berkat. Di tetangganya dia giring, dia doakan. Dari orang biasa-biasa saja yang jual sayur. Jadi kalau ada hal-hal yang positif dari orang, dengarkan masukan-masukan itu. Kita akan lihat perubahan. Suaminya menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Suami tidak pernah tahu gereja. Dari kesetiaan itu. Dari kesetiaan pelayan. Saya tahu jalan hidupnya, makanya saya sedih. Tapi kalau berharap bergantung kepada Tuhan, plafon, keramik, tembok, tanah luas, bisa tanam ini, tapi sampai istri saya harus bawa, dia kasih istri, dia kasih buah ini, buah itu. Saudara lihat, bawa pulang makanan, dia siapkan makanan Kak Nuri untuk habis kita ibadat. Itu ada namanya, orang mungkin karena di pasar, jadi mungkin dia dapat murah, tapi sampai menyajikan sebanyak itu macam di meja, itu luar biasa, Mbak Irni. Dari orang yang biasa-biasa saja. Kita budak, kita pelayan, tapi kita ada Tuhan, kita pasti jadi berkat di mana saja Tuhan taruh kita. Pasti kita jadi berkat. Pasti Tuhan ubahkan hidup kita. Tidak akan jadi orang minta-minta. Tidak akan menjadi orang yang berharap kepada manusia. Tapi berjuang bagi kemuliaan Tuhan. Dan orang lihat bahwa kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Belajar untuk dengar nasihat orang. Mungkin selama ini dia sudah banyak dengar nasihat banyak orang. Yang selevel dengan dia. Sudah banyak menghabiskan uang untuk kesana kemari, ke tenaga medis ini, ke dokter itu. Tapi toh memang tidak bisa menyembuhkan dia. Dan kalau dengar sesama level itu kan biasa. Dan kalau sampai dengar pembantu ini, pembantu lagi bukan pembantu bangsa sendiri, bangsa lain. Tapi untuk mau lihat pertolongan Tuhan mesti mau dengar seperti itu, rendah hati seperti itu. Naaman akhirnya mengikuti nasihat istrinya. Pergi ke Israel. Dari Aram ke Israel. Untuk menemui Elisa.
Karena kesaksian yang disampaikan ini oleh seorang perempuan ini, nanti kalau pergi di Samaria sana, pasti Tuanku akan disembuhkan oleh seorang nabi itu. Tuhan bisa pakai orang-orang seperti pelayan di rumah Naaman yang menurut manusia tidak terlalu terpandang untuk memberi nasihat yang sangat berharga. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kita ada beban, masalah ke depan. Waktu kita ada masalah memang kadang-kadang kita sungkan untuk omong dengan pendeta, untuk omong dengan orang-orang penting, tapi lebih baik kalau ada orang yang kasih masukan sama kita yang baik, mari dengarkan. Dua Raja-Raja 5 ayat 17-18. Kita lihat. 17. Ada. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba di tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Saudara lihat, karena adanya nasihat yang baik dari pelayan, Naaman bukan saja dipulihkan jasmaninya, tapi rohaninya juga ikuti pulihkan. Kalau tadi beta menyembah dengan Tuanku Raja di kuil Rimon, Tuhan ampuni beta. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu itu dalam hal itu, ayat yang ke-18. Jadi kalau beta tadi berdoa di kuil Rimon, saya mohon ampun. Tidak ada Tuhan yang hebat selain Allahnya Israel. Mulai dari apa? Dari mendengarkan saran, petunjuk, nasihat, masukan dari hamba. Hanya bukan saja sembuh secara jasmani, sembuh juga rohaninya. Hebat Kosonde. Mungkin bagi budak tadi hamba itu, kalau bisa dia jasmani sembuh. Tapi kalau Tuhan kerja, tembus kepada rohani. Ini anak tidak pernah berpikir nanti dia penyembah Tuhan yang mengagungkan Tuhan. Pokoknya dia sembuh. Tapi kalau Tuhan kerja itu tembus. Dari kulit masuk di roh. Jadi bukan kulitnya saja yang seperti bayi atau seperti anak. Tapi rohnya juga. Roh yang seperti bayi yang baru lahir, yang merindukan air susu yang murni. Yang kedua, bagaimana supaya kita lihat perubahan dalam hidup kita waktu kita ambil keputusan apa? Kita punya keputusan buang sombong, lalu mulai rendah hati. Ikut taat saja apa yang Tuhan bilang. Jangan berontak. Kalau Tuhan bilang apa, ikut, dengar, belajar rendah hati. Itu ayat 9 sampai ayat 14. Ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Saudara lihat ini, seorang pembesar datang dengan kuda. Ini bukan dengan keledai. Keledai itu orang biasa juga bisa pakai. Tapi kalau kuda, tidak semua orang pakai kuda. Harus tahu ya, itu kebiasaan-kebiasaan di sana itu. Kalau keledai itu semua level orang bisa pakai. Tapi kalau sampai kuda itu orang penting. Lalu bukan kuda saja, dengan keretanya. Jadi ada kereta kuda. Lalu berhenti di mana? Depan pintu rumah Elisa. Saya praktek ya. Saudara lihat dia sudah berhenti di muka pintu begini. Dia berhenti di muka pintu. Harusnya Kak Yoe. Harusnya kan harus keluar dari dalam dong. Orang sudah di muka pintu lah. Jadi kalau sampai dia terluka, dia kesal, wajar, ini pembesar yang datang. Dia sudah di muka pintu, tapi yang dari dalam dia suruh orang lain lagi. Dia suruh, maksudnya dia pembujang lah, dia pembantu lah untuk pikas tahu. Coba. Kalau orang yang sombong dan tidak rendah hati dan tidak mau, dia bilang, para setan biar sudah. Gue beta pikir dia datang.
dalam nama Yesus, lalu goyang-goyang, amin. Nah kita kan suka begitu. Kalau betul mau kalau hamba Tuhan sampai tangan su taruh baru betul merasa puas, baru ke afdol begitu ya Pak ya. Kalau tangan hamba Tuhan tidak sentuh betul pun kepala, kurang afdol. Nah dia bilang, saya pikir dia datang kok, dia pun tangan dia goyang-goyang di bagian tubuh yang sakit, pukul-pukul seperti ada hamba Tuhan sekarang yang pukul-pukul sakit, dan pukul-pukul begitu langsung kau sembuh. Paling tidak begitu. Tapi ini kalau dia suruh orang lain, dia bilang, pergi mandi, pergi cebur diri, pergi tenggelam di dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kenapa mesti pakai 7 kali? Paling tidak kau 1 kali, kau 2 kali, dan cukup. Suruh betul 7 kali. Sampai dia komplain bilang apa? Apakah sungai Abana dan apa lagi itu? Sungai Abana dan saya kurang Parparia. Nah, bukankah ayat yang ke-12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damaskus lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bayangkan dia sudah datang dari Damaskus, dari Damsik, lalu datang ke Israel, ke Samaria. Lalu dia bilang, pergi kau rendam diri 7 kali di sungai Yordan. Kalau dia pakai sekolahnya, kalau dia pakai ilmu pengetahuannya sampai dia jadi seorang prajurit, sebagai seorang yang terlatih, dia orang yang besar, yang dipercayakan, yang menjadi kesayangan raja, apa hubungannya antara ini waktu dengan saya pirendam? Apakah waktu saya mandi-mandi di Damsik, di Damaskus, itu tidak bisa menyembuhkan? Atau kalau tidak, kan dia bilang lu pulang pi mandi di lupu negeri saja, mandi di di sungai Parpar atau sungai Abana di situ. Dan waktu saya cek di internet, itu sungai Abana, ini kota Damaskus ya. Nanti bisa tolong buka di internet, sungai Abana dan Parpar. Jadi arti waktu lihat itu kota Damaskus dengan gedung-gedung yang tinggi, Pak Bayu, ada gedung pencakar langit, lalu mengalir sungai. Itu kayak di mana ya, di Jakarta ini apa ya? Ada saya lupa lagi. Jadi ada gedung bertingkat di atas nih, lalu mengalir sungai. Jadi itu kota Damaskus, itu sungai itu mengalir, dia panjangnya 27 kilo. Jadi kalau 27 kilo berarti dari Obobo sampai Baun, sampai Pasar Baun. Sebab kalau dari Komnak itu 21 kilo sampai Pasar Baun. Kalau dari sini berarti 27 kilo. Jadi ini sungai pun panjang 27 kilometer. Nah ternyata kalau lihat itu, waktu lihat di internet, sungainya bersih, bagus. Lalu coba saudara buka di internet tentang sungai Yordan. Sekarang mungkin agak sedikit dibersihkan di sungai Yordan, kan tempat orang buat baptisan. Jadi orang turun, tapi itu airnya saya lihat juga tidak terlalu, tapi waktu lihat itu sungai Abana, kalau Parpar itu anak sungai dari Abana. Jadi sungai induk, ini sungai yang besar itu sungai Abana, lalu Parpar itu induk anak dari anak sungai begitu. Dan itu air yang hebat. Kenapa sampai suruh beta begini? Jadi sebetulnya bukan ada terlalu hebatnya sungai Yordan. Bukan ada hebatnya terlalu itu sungai Yordan, tapi sebetulnya soal mau taat atau tidak taat. Lu orang besar, kalau hamba Tuhan omong, kalau Tuhan omong, lu taat atau tidak, itu yang paling penting. Ada amin. Bukan itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sudah terlalu bawa hebat, lalu kalau orang sentuh nanti keluar mas. Tapi soal mau taat atau tidak taat kepada itu buah pohon, bukan terlalu dia lebih manis, lebih hebat, lebih geng. Sebetulnya persoalan taat. Pergi dengan panas hati. Sebetulnya kan mau ujian lu. Waktu lu perintah orang itu, yang lu pun kebiasaan perintah orang, kan namanya pemimpin. Kan? Nah sekarang lu ada masalah, lu boleh dengar orang pemasukan, orang mau perintah lu, tadi budak suparenta, suka masukan, ikut. Sekarang pendeta hamba Tuhan suruh lu begitu, mau kau sonde.
Nah kita kadang-kadang ini kan so ada jabatan, susah dengar hamba Tuhan. Malah kita gigi asam dengan hamba Tuhan waktu mau tegur kita berdosa, hal untuk kepentingan kita. Dia mau kita jadi orang yang makin diberkati sampai masuk surga. Bukan hanya sampai di bulan, tapi paling tidak tembus bulan. Kita naik di bulan saja sampai buat sejarah. Neil Armstrong, siapa lagi Nuri itu? Yuri Gagarin, itu ada sejarahnya. Itu baru sampai bulan. Tapi orang milik Tuhan ini tembus bulan. Jadi ikut belajar untuk rendah hati, buang itu sombong, buang kita pun jabatan. Kalau Alkitab bilang menyangkal diri. Kalau bahasa kerennya kita dalam dunia pengetahuan bilang apa, keluar dari zona nyaman. Bahasa Alkitabnya bilang menyangkal diri. Mau diberkati oleh Tuhan, mari menyangkal diri. Keluar dari zona nyaman kita, keluar dari geng kita, keluar dari hebat kita. Simpan semua predikat yang melekat pada kita, lalu kita ikut tunduk. Sebetulnya suruh sampai masuk, itu artinya lu makin rendah, lu makin merendahkan diri supaya lihat pertolongan Tuhan. Yairus, lu berlutut di kaki Tuhan di tepi danau, bukan di gereja waktu mau CD, bukan di gereja waktu altar calling, ada KPI, KPR, tapi di tepi danau engkau bisa dijamah Tuhan waktu engkau tersungkur. Dan kalau engkau tersungkur dengan sungguh-sungguh, anakmu yang mati bisa dibangkitkan. Kusta bisa sembuh, mati bisa bangkit. Yang tidak lasim bisa dilasimkan oleh Tuhan. Yang tak mungkin bisa dimungkinkan oleh Tuhan. Waktu sombong dibuang dan ambil tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab orang yang begini hebat ini susah butuh Tuhan sebetulnya. Semua ada. Seperti sekarang di berbagai belahan dunia, di Eropa sudah banyak yang ateis. Gereja banyak dijual untuk menjadi tempat-tempat selain masjid orang bisa bikin apa itu, tempat-tempat orkestra atau segala macam hiburan, tempat-tempat hiburan. Karena apa? Orang berasa bahwa menganggur, orang kasih duit. Setiap hari Kamis dalam setiap minggu. Pengangguran dikasih duit. Oto kalau bosan pakai, simpan saja di jalan. Nanti orang ambil. Ada mobil baru lagi. Anak-anak yang lahir di sana, ada apa ya? Kayak ada asuransinya. Son perlu kerja terlalu banting tulang, kok ada uang. Makanya mereka banyak yang tidak butuh Tuhan jadi ateis. Karena merasa supunya semua. Tapi kita yang di dalam Tuhan tahu bahwa hidup yang sekarang ini ada hidup lagi yang selanjutnya di depan. Yang jauh lebih panjang. Hidup kita sekarang kan hanya berapa lama. Jadi kalau datang di persekutuan doa itu datang sungguh-sungguh untuk mendapatkan Tuhan. Bukan datang kau bikin bahasa ruangan. Yang setuju bisa bilang amin. Kita bukan tidak ada kerjaan di rumah kita, tapi waktu kita ada di hadirat Tuhan sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan. Tidak penting siapa yang ada di situ. Tidak peduli tidak ada di situ, kita dengan Tuhan. Sebab kita sedang mencari hadirat Allah. Dan orang yang mencari hadirat Allah tidak akan dipermalukan. Yang cari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Dan waktu dia dapatkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Mungkin bukan sekarang, tapi ada waktu yang tepat yang Tuhan kerjakan buat kita. Dia pikir nanti waktu dia datang di muka pintu, lalu suruh dia datang, lalu goyang-goyang dia, tapi butuh waktu lagi untuk pergi ke Sungai Yordan. Nanti coba lihat di peta ya, pokoknya atau buka di internet Sungai Yordan, lalu lihat gambarnya. Samaria di mana, Sungai Yordan di mana. Jadi itu laut, sungai itu mengalir seperti apa? Jarak, ada keterangan di situ. Nah ini untung kan dia pakai kuda dan kereta. Nah kalau di jalan kaki lagi, dia tambah senewen, dia tambah sinting, Kak. Apalagi panas, kita sedikit panas saja, semua babunya habis, semua terputar habis ini. Apalagi di sana. Tapi mau sembuh,
mau lihat pertolongan Tuhan, mau lihat Tuhan jamah ekonomi kita, keuangan kita, jamah kita pun anak-anak, jamah kita pun istri, jamah kita pun suami, jamah semua yang sedang kita gumuli, yang kita sedang gumuli, yang kita sedang harapkan. Kalau bisa Tuhan ada sedikit yang jauh lebih baik, kita mau lihat yang jauh lebih baik dari hari ini. Mari tadi dengar saran orang, dengarkan masukan orang, lalu jangan pakai ego kita, rendah hati, dan orang yang rendah hati pasti Tuhan tolong. Yang ketiga, ini yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa lihat pertolongan Tuhan, apa yang keputusan kita supaya lihat Tuhan bisa ubahkan tempuh hidup, supaya lebih baik, dari kusta menjadi tahir, dari sakit jadi sembuh, sakit ekonomi menjadi ekonomi yang dipulihkan, dari yang bodoh bisa jadi pintar, dari yang tidak mengerti kita bisa mengerti, dari yang tidak tahu omong Tuhan hanya tahu omong doi, dari tidak hanya pintar omong pekerol bambu, sekarang omong tentang Tuhan. Dari hanya omong biasa hanya cari kutu, sekarang kasmati kutu. Ada amin? Kasmati itu kutu setan, kutu iblis, kutuk. Ayat 15-18, tekad mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Ke gereja, berkomitmen dengan Tuhan. Waktu di persekutuan doa, berkomitmen Tuhan. Kalau beta su ada salah selama ini, beta kurang baca Alkitab, mungkin India itu beta pepun tantangan, kesukaan, kesulitan. So tahu-tahu Tuhan perbaiki, Tuhan pulihkan ini. Mungkin karena beta ada salah ini, maka dia bilang, kalau saya ada salah, ampuni saya. Jadi kita mesti minta pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan bereskan kita. Kita minta Tuhan ubahkan pikiran kita. Tuhan ubahkan perilaku hidup kita. Kalau selama ini mungkin di gereja baru menyanyi satu ayat langsung menguap. Pendeta baru bilang salam langsung mengantuk. Nah itu kapan kau mau lihat perubahan? Ayat 17 akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Jadi sepasang bagal itu modelnya begitu, dia lebih kecil dari keledai. Kalau bisa kasih saya tanah supaya di situ saya akan mempersembahkan korban. Saya mau bawa persembahan kepada Tuhan. Sudah lihat? Bilang kasih beta tanah di Israel sini untuk beta persembahkan sedikit kepada Tuhan, berpersembahkan kepada Allah. Nah ini kalau bukan Tuhan yang jamah, dia tidak akan lakukan seperti itu. Karena apa? Dia pertama dia dengar saran orang, lalu kemudian dia buang dia punya jabatan, dia keluar dari zona nyamannya, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia menyangkal dirinya, lalu dia taat masuk di dalam Sungai Yordan sampai 7 kali. Itu kan sebetulnya membosankan, menjenuhkan. Buat dia yang sekolah tinggi tidak masuk akal, tidak ada artinya. Ngapain seperti itu? Selama ini dokter merawat saya sampai mungkin segala macam dengan antibiotika, dengan segala macam vitamin kulit, antibiotika. Toh tapi tidak sembuh dengan segala bentuk. Lalu sekarang hanya segampang itu, semurah itu airnya. Kalau sekarang mungkin sudah bersih. Tapi saya tidak bayangkan yang dulu itu mungkin masih dalam zaman yang kuno. Waktu saya lihat di internet itu masih Sungai Yordan dalam masa yang dulu itu memang tidak mengenakan itu kalau mau rendam diri di situ. Tapi waktu kita taat kepada Tuhan dan mau ambil keputusan untuk mempersembahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kita pun mulut saja yang bilang, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadi bukan mulut saja, tapi kita alami. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Lanjut. Ku disediakan bagiku, ku diangkat
dan dipulih. Apa yang Tuhan pulihkan? Masing-masing kita tarik ini nyanyian kepada hati kita. Apa yang Tuhan pulihkan? Dengar orang omong. Dengar dia, walaupun dia orang kecil, tapi kalau dia anak Tuhan, dengarkan dia punya saran. Sedikit pun dengar. Dia kasih saran apa? Mungkin dia peluk, lalu dia doakan. Bersepakat sungguh-sungguh, kita bisa doakan. Lalu kita yang mungkin merasa kecil, jangan merasa kecil. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita, waktu di samping kita, di samping rumah kita, atau waktu kita pilih ada orang sakit, ada orang sakit, bilang, Mama, kita berdoa ya. Tidak perlu ragu-ragu, tidak pakai bayar uang dan tidak kasih uang. Tapi kita sedang melakukan pekerjaan yang mulia. Dan waktu kita lakukan bahagian kita, Tuhan akan melakukan bahagiannya Tuhan buat kita. Yang penting kita tidak bilang, sebentar bet berdua nak kasih beta doa. Nah itu saudara penyesaat. Tapi kalau kita lakukan bahagian kita, pasti Tuhan paling tahu apa yang kita lakukan. Setiap apa yang kita kerjakan pasti Tuhan pedulikan. Setiap apa yang kita kerjakan pasti Tuhan pedulikan. Mari kekasih Tuhan, bawa korban kepada Tuhan. Naaman sadar penuh bahwa kesembuhan yang diterima dari Allah adalah jalan bagi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi waktu dia sembuh nih, jalan yang terbaik untuk dia mendapatkan Tuhan. Dan dia tadinya penyembah berhala. Tadinya dia beribadah di kuil. Tadi beribadah kepada tiang-tiang bukit-bukit pengorbanan, batu, kayu, pohon, segala macam dia sembah. Tapi waktu dia mengalami jamahan Tuhan, dia ada perubahan. Bukan saja berubah tubuhnya, tapi jiwa dan rohnya berubah. Karena dia berserah taat kepada Tuhan. Mau lihat berkat Tuhan? Saya tutup khotbah firman Tuhan ini. Mari taat. Apa yang Alkitab bilang, jangan kita ikuti. Apa yang Alkitab bilang, ayo lakukan. Lakukan tanpa berbantah-bantah. Kalau terlanjur berbantah-bantah, kalau terlanjur kesal, kalau terlanjur panas hati, kalau terlanjur jengkel, minta ampun seperti Naaman. Dan waktu dia minta ampun, Allah terus pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan di negeri kafir. Dan kalau saudara tahu, kalau pemimpin omong Tuhan, itu sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada Allah yang lain. Dia bilang begini, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah saudara bayangkan dia pulang begitu, saudara pikir tidak ada resiko. Ini negeri kafir. Lalu dia pulang datang di kampung, dia bilang, saya tidak akan mempersembahkan korban. Jangan sampai dong bilang yang lain bilang begini, jangan sampai dia sudah kena santet, kena sihir, kok dia mengong begini, dia sudah beralih Tuhan lain. Pasti ada resiko. Tapi kalau orang yang mengalami, yang melihat dan mengalami Tuhan, mau masuk penjara seperti siapa lagi? Yusuf Roni, seperti Ibrahim Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kece, tetap jadi berkat di dalam keadaan menderita. Karena mereka lihat dan alami Tuhan. Kita mungkin yang terpenjara mungkin beras tinggal 1, 2, 3 mok. Kita baru terpenjara di situ. Tapi kita supaya mengong. Tapi yang lain yang ada di dalam penjara sampai kotoran ya. Muhammad Kece itu dilumuri dengan kotoran. Tapi tidak murtad kembali kepada agama semula. Dia tetap jadi berkat bahwa bahkan dia buat nyanyian di dalam penjara. Karena apa sampai bertahan begitu? Karena dia rasakan dan lihat menikmati Tuhan. Tidak, saya tidak akan bawa korban lagi. Saya tidak akan bawa korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, komitmen seorang pemimpin, seorang pembesar begini, saudara, itu harga mahal yang akan dia terima. Tapi kalau ambil keputusan seperti itu, saya percaya pasti Tuhan bela dia. Ada amin. Kita ambil keputusan ikut Tuhan. Mungkin ada yang olok, kita ada yang sinis, kita akan orang sindir kita. Maer nih, mau pi mana? Lalu Maer pi persekutuan doa. Itu dulu kita, itu su pasti. Manuri mau pi mana? Aduh ada persekutuan nih Bang. Itu su pasti. Tapi ingat, taat, lakukan.
Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita. Tundukkan kepala, Tuhan Yesus tolong kita. Ambil keputusan yang benar, keputusan itu yang akan mengubah hidup kita. Bagi Tuhan